Impian kita semua menjadi ahli takwa itu. Bahagia orang takwa itu. Kenapa bahagia, Pak? Karena di dunia Allah pasti beri pertolongan pada dia, kemudahan. Ayatnya sangat populer, familiar, nggak asing lagi bagi kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orangnya yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberikan kepadanya solusi jalan keluar menghadapi persoalan hidupnya. Bahkan diberi rezeki lewat arah yang tak disangka-sangka. Alhamdulillah. Itu di dunia. Bagaimana di akhirat? Masya Allah, balasan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Semoga kita yang hadir di majelis ilmu pagi hari ini termasuk dalam golongan ahli takwa. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita dikatakan orang yang takwa, merujuklah kita kepada ciri-cirinya. Ini diantaranya. Apakah kita sudah termasuk ini? Kita nggak boleh kepedean, tapi insya Allah lah, sempurnakan amal kita sampai penghujung. Karena Ramadan memang esensinya untuk mendapatkan gelar la'alakum tattaqun. Di antara ciri-ciri ahli takwa, pertama, beriman kepada Allah dan yang gaib. Pasti puncak ibadah kita adalah iman kepada Allah yang tidak boleh terkontaminasi dengan apapun. Innahu may yusyrik billah faqad harama alaihil jannah wa ma'ahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Beriman itu yang bukan cuma percaya saja, tapi lisan, hati dan perbuatan. Maka barang siapa menyekutukan Allah, tempatnya pasti di neraka. Haram bagi dirinya surga, dan tidak ada seorang pun yang akan mampu untuk menjadi penolongnya. Ini dia. Yang gaib banyak sekali. Hati-hati. Bicara iman tentunya tak terlihat tapi bisa dirasakan. Jangankan makhluk yang tersembunyi, Pak ya. Makhluk yang langsung kita rasakan nikmatnya saja nggak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Contoh ketika angin berhembus, gimana tuh bentuknya angin? Tapi bisa kita rasakan. Oleh karena itu orang yang beriman ketika dia beribadah merasakan getaran itu, seolah-olah dia mampu bisa melihat Allah. Dan kalau tak mampu, yakinilah bahwa Allah pasti melihat dirinya. Anta budallah ka'annaka tarahu. Beribadah engkau seolah engkau mampu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kau enggak mampu, maka yakinilah bahwa Allah pasti melihat dirimu. Itulah orang yang ihsan. Ini yang pertama. Dalilnya Al-Baqarah ayat yang ketiga, enggak asing lagi ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian yang kedua, ini juga rinciannya sangat luas sesungguhnya, tapi prakteknya adalah sederhana, yaitu pilar-pilar rukun Islam ditegakkan yang 5 itu. Nomor 1 pasti syahadaten, dia mengaku dirinya muslim, naik menjadi orang mukmin, dia lakukan tuh salat, zakat, puasa, haji. Tidak saya nukilkan di sini karena tidak mutlak kecuali bagi yang mampu. Kan begitu ya? Bunyal Islam ala khamsin. Dibangun di atas 5 perkara Islam itu. Pasti syahadatain, salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Kalau sudah mampu tak mau, itu persoalan tuh. Man qadara 'alal haji fatarakahu fala alayhi mutayyudian aw nasraniyan. Siapa orangnya yang telah punya kemampuan tapi dia menolak, mengingkari risalah haji, tak mau, maka bersiap-siaplah memilih mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Lafaz sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kriterianya beda. Jadi kalau kita rinci, rukun Islamnya harus tegakkan, baru dia masuk orang yang disebut memiliki ciri-ciri ahli takwa. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga,
yaitu menyegerakan taubat. Pertama menyegerakan taubat dulu. Udah pasti itu, sebagaimana ayat yang gak asing lagi di surat Ali Imran ayat yang 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dari Rabb yang akan disiapkan untukmu surga seluas langit dan bumi. Jadi tidak mungkin bisa masuk surga kalau tidak bertaubat. Segerakan taubat. Masya Allah. Dan memang orang yang taubat pasti hidupnya dirubah oleh Allah, pasti. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubadilu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertaubat, beriman kepada Allah, membuktikan dengan amal salih, maka tergantilah keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini dia. Kemudian berinfak di saat lapang dan sempit, apalagi di bulan Ramadan memang udah jelas kriterianya khusus, balasannya luas tanpa batas tuh. Asyamu li wa ana ajzihi. Asyamu li wa ana ajzihi. Puasa itu untukku maka aku yang akan mengganjarnya. Kalau Allah mengganjar balasannya tentu luas tanpa batas. Bukan sekedar 700 kali lipat, tapi yudhaifu liman yasha. Dalilnya banyak sekali. Maka digambarkan di bulan Ramadan kedermawanan Rasulullah itu seolah-olah melebihi kecepatan angin yang berhembus. Ini luar biasa. Oleh karena itu mengingatkan kita akan skala khusus yang saya sebut tadi. Skala khusus yaitu yang namanya zakat yang 2,5%. Mudah-mudahan ya Pak, tahun ini zakat mal kita 25 juta ya. Kalau 25 juta berarti tabungannya 1 miliar. Punya uang 1 miliar, gak punya hutang. Zakatnya 25 juta. Dan kita memang boleh ngiri sama orang yang Allah anugerahkan kekayaan, dia gunakan di jalan Allah. Boleh. Ngiri saja dapat pahala untuk orang yang pertama ini. Kaya, dermawan, ya Allah saya ingin seperti dia. Boleh. Yang nggak boleh itu pingin pindah nikmat. Ya Allah miskinkan dia, kayakan saya. Itu tak boleh itu. Hasad yang salah. Tapi kalau pengen seperti dia boleh. Oleh karena itu kita senang, bahagia, ikut merasakan kebahagiaan kalau saudara kita Allah anugerahkan kekayaan supaya bermanfaat bagi umat, lingkungan, masyarakat sosial, bahkan buat negeri dan bangsanya. Begitulah Islam mengajarkan kepada kita. Tapi boleh kita ngiri pingin seperti dia. Itu yang pertama. Iri yang pertama. Yang kedua, iri kepada ahli ilmu. Sang ahli ilmu mengamalkan ilmunya, kita pun pengen seperti dia. Boleh. Masya Allah. Tapi orang takwa tidak usah berpikir sampai nisab dan haulnya, karena lapang ataupun sempit tetap berinfak di jalan Allah. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Mudah-mudahan rezeki Allah titipkan kepada kita dapat kita manfaatkan di jalan Allah sebaik-baiknya agar mendapatkan limpahan karunia yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Maka Allah ingatkan di Al-Qur'an, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairu razikin. Apapun yang kau infakkan, maka Allah pasti menggantinya dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Quran surat Saba, surat yang ke-34 di ayat nomor 39. Alhamdulillah, panitia amil zakat sudah sibuk nih. Titip pesannya Pak ya, segerakan untuk yang zakat malnya. Adapun zakat fitrah atau zakat fitri, sesungguhnya waktu terbaik sebenarnya dibayarkan, diberikan kepada mustahik itu saat berakhirnya Ramadan. Itu waktu terbaiknya. Tapi panitia sangat sibuk nih, nggak mungkin pula. Itu lain cerita. Tapi kalau ditanya, ya begitulah kaidahnya. Namanya saja zakat fitri. Kalau zakat mal disegerakan agar bisa dimanfaatkan. Ada yang bertanya, Ustadz, boleh nggak sih zakat mal itu dibelikan dulu sembako baru dibagikan? Jawabannya apa?
Kita harus hati-hati itu. Namanya saja zakat mal, uang. Jadi fleksibel digunakan bagi penerimanya. Lain dengan infak sedekah, apapun boleh. Bahkan kita sudah dapat fatwa Pak ya, antara boleh dan afdol. Ketika zakat fitri kita berikan, sesungguhnya yang bagus pakai uang atau pakai bahan pokok yang kita makan. Hadisnya terang benderang itu dan sudah viral lah. Tapi Majelis Ulama Indonesia memberikan pilihan. Boleh. Pilih boleh, pilih afdal Pak. Pilih afdal lah. Sebab pembeda zakat mal dan zakat fitri itu. Kalau ingin afdal ya kita tetap bayarnya pakai beras. Begitu kaidahnya. Tapi kalau zakat mal ya pakai uang. Sesuai dengan fungsinya. Kombinasi tafadhol. Jadi ini infak sedekah di bulan Ramadan ini luar biasa. Nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 261. Balasan berlipat ganda tak terhingga. Ini berinfak di saat lapang dan sempit. Kemudian yang berikutnya adalah menahan amarah. Waduh, ini sudah dilatih di bulan Ramadan ini. Jangankan di bulan Ramadan, hari biasa sudah bisa nahan marah Pak ya. Apalagi di bulan Ramadan ya, khawatir emosi meluap-luap, keluar kalimat-kalimat yang bisa mencederai puasanya. Menahan amarah. Wah, ini luar biasa ini. Saya yakin tarbiyah di bulan Ramadan membuat kita semakin bisa menahan diri. Setelah mampu menahan diri, kemudian tetap menjaga taubat. Kalau pertama tadi menyegerakan taubat, yang berikut menjaga taubat. Makanya kita masuk masjid 5 kali sehari bagi kaum laki-laki yang tidak punya uzur. Itu kan tujuan menjaga taubat itu. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang yang ingin mensucikan dirinya. Allah sangat cinta kepada orang yang membersihkan dirinya. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat di nomor 108. Jaga taubat. Sepanjang apa Pak jaga taubatnya? Sepanjang hayat di kandung badan. Kata orang bijak, hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita tersesat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarang. Saya rubah sedikit. Hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita tersesat. Sekarang waktunya untuk bertobat agar selamat dunia akhirat. Saya pun melihat pagi ini wajah-wajah ahli taubat semua ini. Amin ya robbal alamin. Kemudian ini yang tidak sederhana, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Masya Allah, kelihatannya sederhana ini, tapi amalan ini dahsyat. Karena biasanya kalau sudah terlukai, gimana Pak? Kalau sudah terlukai, muncul rasa benci, boro-boro memaafkan, diminta maaf pun dia katakan apa? Sorry, tiada maaf bagimu. Itu dulu ya. Masuk Ramadan sadar, oh ini amalan luar biasa, pahalanya tinggi. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbul zalimin. Quran surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat nomor 40. Dan balasan sebuah tindakan kezaliman adalah perlakuan yang setimpal. Memang kita dibolehkan membalas kezaliman seseorang sepadan dengan yang dia lakukan. Boleh. Persoalannya adalah ketika kita membalas perilaku buruk seseorang, bisakah kita menjamin setimpal dengan yang dia lakukan? Kalau namanya ngebalas sih biasanya ente jual apa Pak? Ente jual aneh borong. Nah, itu persoalannya itu. Jatuhnya kita zalim. Padahal Allah tidak suka pada orang yang berbuat zalim. Inilah resep menjadi pemaaf.
Maafkan karena pahalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil pertama Quran surat Asy-Syura surat 42 ayat nomor 40. Kemudian disebutkan di ayat lain surat Al-A'raf surat 7 199 Allah perintahkan langsung, jadilah pemaaf. Khudil afa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf. Seru orang berbuat baik dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadi kalau kita membalas sama dengan dia itu. Tapi mohon maaf nih Pak, prakteknya gimana nih Pak? Memaafkan ringan, enteng, gampang atau mudah? Gimana Pak? Prakteknya? Ringan, enteng, gampang atau mudah? Pilih salah satu Pak. Ringan, enteng, gampang atau mudah? Insya Allah ringan, enteng, gampang dan mudah. Karena sudah takwa. Kalau nggak balas, berarti takwanya belum sempurna. Padahal disebutkan wal afina anin nas. Pernah ngebayangin nggak Pak? Kalau kita dilukai orang itu, kita maafkan itu, masya Allah, luar biasa itu untuk mengalahkan gejolak hati itu. Jadi kalau sudah bisa kita lakukan, wow, luar biasa. Padahal kita dilatih itu ya. Kalau buka makannya kurma, cemilannya apa Pak? Gorengan ya. Karena kita bersaudara, kesalahanmu pasti kumaafkan. Jadi terapi makan kurma dan makan gorengan itu dia. Saat berbuka makan kurma, cemilannya makanan ringan atau gorengan ya. Karena kita bersaudara, kesalahanmu pasti kumaafkan. Insya Allah takwa. Kemudian yang berikutnya berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ini juga di bulan Ramadan latihannya sangat banyak. Sikap kepedulian kita pada orang lain, berbuat baik dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan kemudahan. Paling tidak dengan doa. Indah sekali ya ajaran takwa itu. Berbuat baik bisa dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, bisa dengan kemudahan yang kita berikan pada seseorang, bisa juga dengan doa. Pilih mana kira-kira ya? Semuanya. Alhamdulillah. Iya, karena sudah baca surat cintanya Allah itu. Kan menebar kebaikan kan balasannya tak terhingga. Masya Allah. Banyak sekali ayatnya itu. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan barang siapa beramal soleh, berbuat baik, baik dia pria ataupun wanita dalam keadaan beriman, niscaya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, bahkan diberikan balasan yang jauh lebih besar, lebih banyak dibandingkan apa yang sudah dia lakukan. Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 97. Nikmat. Kan sudah latihan di bulan Ramadan. Memberi makan orang berbuka puasa, pahalanya kita dapatkan sebagaimana orang yang puasa tersebut kan. Masya Allah. Jadi di nomor 3 ini rinciannya banyak, prakteknya yang paling penting ini. Insya Allah dimudahkan, amin ya robbal alamin. Baik, lanjut yang keempat, menepati janji. Sebuah keniscayaan sebagai makhluk sosial pasti punya janji, tidak mungkin lepas dari janji itu. Jangankan kepada orang beriman, kepada orang kafir sekalipun, kalau janji itu baik, kita harus menyelesaikan janji itu. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 4. Ini kepada orang kafir, apalagi kepada orang beriman. Masya Allah, kesempatan emas tuh. Mudah-mudahan kita tidak terlena dengan janji kita, sebab dikhawatirkan mengingkari janji
terkena jerat-jerat nifak atau kemunafikan. Penuhi janji, tepati janji. Kalau belum bisa, sampaikannya sejujurnya. Jangan ada. Itu dia. Masya Allah. Makanya Allah ingatkan di Al-Quran supaya kita senantiasa berada di tengah orang-orang yang benar itu, supaya tidak menjadi orang munafik. Firman Allah di surat At-Taubah juga, surat 9 ayat 119. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Siapa itu orang yang benar itu? Ahli ibadah, ahli ilmu, ahli taat, ahli kebaikan, ahli silaturahim, ahli taubat. Semua terkumpul di situ. Itulah orang-orang yang benar. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Nomor yang kelima, bersabar dalam segala keadaan. Ini kelihatan sederhana ya Pak, tapi rincian sabar itu dahsyat. Latihannya ya di bulan Ramadan inilah. Sabar dalam taat. Kan kita sering baca itu, sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa pikir-pikirna. Apalagi sami'na wa asoina, jauh tuh. Kadang-kadang kita sami'na wa pikir-pikirna. Ntar dulu deh, pikirin dulu. Padahal kewajiban tuh. Mana bukti taatnya itu? Masya Allah. Sabar dalam taat. Kedua, tidak cukup hanya taat saja. Hati-hati dengan jerat-jerat setan yang bisa menggelincirkan. Amalmu sudah banyak, pahalanya sudah lengkap nih. Akhirnya apa? Nyerempet pada maksiat. Maka sabar menghindarkan diri dari maksiat. Harus itu. Dan yang ketiga, sabar di dalam menerima ketentuan Allah. Musibah yang silih berganti itu merupakan sunatullah itu. Berhati-hati kita. Semoga sabar dalam 3 konsep ini kita miliki. Sabar dalam taat, sabar menghindarkan diri dari maksiat, dan juga sabar menerima ketentuan Allah. Apa balasannya sabar Pak? Wow, luar biasa ini. Allah beri pesan di Al-Quran pada surat Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah diberikan kepadanya pahala tanpa batas. Berarti kalau pengen masuk surga harus sabar. Sebelum saya lupa, saya ingin menyampaikan sesuatu lah, ngomongin sabar ini, karena latihan istimewa Ramadan adalah sabar. Filosofinya sederhana Pak. Apa filosofinya? Kita ikrar dengan sungguh-sungguh nih kepada istri, istri kepada suami, suami istri kepada anak, anak kepada orang tua, dan kita sebagai sahabat mencintai saudara karena Allah. Ikrarnya sama. Apa Pak ikrarnya? Mari kita sehidup sesurga. Kata siapa Pak? Sehidup sesurga. Kata siapa Pak? Kata Allah. Bukan kata Ustadz itu. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man shalahu min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang solih. Siapakah mereka? Ayah ibunya atau nenek moyangnya, pasangan suami istri, dan anak keturunannya.
Kemudian di setiap pintu malaikat mengucapkan kalimat cinta, menenteramkan hati, menenangkan jiwa. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat sejahtera atas kesabaranmu, maka akhir kesudahannya engkau menjadi ahli surga. Tuh Pak. Jadi kalau pengen jadi surga, kuncinya apa? Sabar. Ikrarnya gimana Pak? Sehidup sesurga. Jangan sehidup semati ya, bohong itu. Jadi yang bilang Allah bukan Ustadz ya. Saya cuma menukil saja itu. Di mana ayatnya itu? Nanti boleh dibuka. Quran surat 13 Ar-Ra'd ayatnya 23 24. Jadi nanti sampai di rumah sampaikan pada istri ya Pak ya. Wahai istriku, mari kita sehidup. Masya Allah. Ini pelajaran dari sabar itu sesungguhnya menginspirasi kita. Akhir dari kesabaran adalah surga. Balasannya luas tanpa batas. Pagi hari ini pun saya melihat wajah-wajah sabar ini. Masya Allah. Tayyib ya. Jadi ini di antara ciri-ciri ahli takwa.